Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan bagi tiap kita pada hari ini. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kejadian pasal 14. Ini berkisah tentang Abraham yang menolong Lot. Abraham yang mengalahkan para raja. Ia bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan beserta dengan Abram, ia cakap menanggung segala perkara. Saya akan bacakan kisah ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang pertama dimulai demikianlah firman Tuhan. 4 raja yaitu Amrafel dari Babilonia, Ariok dari Elasar, Kedorlaomer dari Elam, dan Tideal dari Goyim berperang melawan 5 raja lain yaitu Bera dari Sodom, Birsya dari Gomora, Shinab dari Atma, Semeber dari Zeboim, dan raja dari Bela yang disebut juga Zoar. Kelima raja itu bersekutu dan mengumpulkan tentara mereka di lembah Sidim yang sekarang disebut Laut Mati. Selama 12 tahun mereka dikuasai oleh Raja Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak melawan dia. Dalam tahun ke-14 Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya datang dengan tentara mereka dan mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe Kiriatim, dan orang Hori di pegunungan Edom, lalu mengejar mereka sejauh El Paran di pinggir padang gurun. Setelah itu para pengejar balik lagi dan kembali ke En Mispat yang sekarang disebut Kades. Mereka menaklukkan seluruh tanah Amalek serta mengalahkan orang Amori yang tinggal di Hazezot Tamar. Kemudian raja-raja dari Sodom, Gomora, Atmat, Zeboim, dan Bela mengatur barisan tentara di lembah Sidim lalu berperang melawan raja-raja dari Elam, Goyim, Babilonia, dan Elasar. Jadi ada 5 raja melawan 4. Lembah itu penuh dengan sumur aspal, dan ketika raja-raja dari Sodom dan Gomora berusaha melarikan diri dari peperangan, mereka jatuh ke dalam sumur-sumur itu. Ketiga raja lain berhasil lolos dari pegunungan. Keempat raja yang menang merampas segala-galanya di Sodom dan Gomora, termasuk bahan makanan, lalu pergi. Lot kemenakan Abram juga bertempat tinggal di Sodom. Karena itu ia pun dibawa oleh musuh beserta segala harta bendanya. Tetapi seorang yang berhasil lolos melaporkan semua kejadian itu kepada Abram, orang Ibrani itu. Abram tinggal dekat pohon-pohon tempat ibadah milik Mamre, orang Amori. Mamre dan saudara-saudaranya yaitu Eskol dan Arner adalah teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa kemenakannya tertawan, dikumpulkannyalah semua orang di dalam kemahnya, yakni yang pandai berperang, sebanyak 318 orang, lalu mengejar keempat raja itu sampai ke kota Dan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Karenanya Tuhan selalu berpesan, siap sedialah apapun waktunya. Ketika kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, saya percaya meskipun kita tidak tahu apa yang kita sedang kerjakan, tidak mengerti secara pasti, namun semua rangkaian pasti ada ujungnya.
Tuhan tidak pernah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Semua bermanfaat. Sehingga kita ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sudah ada perbekalan untuk menyelesaikan dan memenangkan pertandingan yang ada. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini penting untuk kita sikapi bahwa Lot berpikir aman. Namun kemudian keadaannya berubah 180 derajat. Ia tertawan, bukan karena ia melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan dia terjepit, tetapi pemimpin kotanya, raja-rajanya, melakukan sebuah kebijakan yang membuat dia akhirnya tertawan. Terlepas dari itu, kita melihat kisah Abram sendiri. Dia jauh dari tempat di mana Lot mengalami konflik. Tetapi Alkitab mencatat berita itu sampai ke telinganya. Maka kemudian Abram yang memahami, mengerti dan mengasihi Lot tidak berpangku tangan dan menghindari konflik yang ada. Abraham berdasarkan kasih bergerak dan menolong Lot. Maka ini pelajaran penting buat tiap kita, bahwa Tuhan pasti akan tuntun dan berikan hikmat bagi tiap mereka yang bergantung kepadanya. Kebergantungan pribadi manusia kepada Tuhan itu terrefleksi dari sikapnya, komitmennya yang terus membangun komunikasi dengan Tuhan waktu demi waktu. Dan Tuhan pasti memberikan kemampuan kita siap sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.